Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Jangan lupa bunyikan loncengnya. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikrotul Umah dari Universitas PGRI Semarang, jurusan Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan mempraktekkan konseling individu dengan pendekatan SSC atau Single Session Counseling, biasa disebut dengan konseling sesi tunggal. Jadi di SSC ini memang konselingnya itu diharapkan hanya cuman satu pertemuan saja. Nah, dengan satu pertemuan saja ini dirasa sudah selesai semua, sudah clear semua permasalahan yang dialami oleh konseli itu. Nah, konseling SSC ini cocok sekali untuk konseling dengan anak-anak milenial sekarang ini yang apa-apa serba instan, terus maunya itu cepat selesai seperti itu. Jadi cocok sekali menggunakan pendekatan SSC ini. Oke teman-teman, selamat menyaksikan video konseling individu pendekatan SSC atau Single Session Counseling. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi, Mbak Mayang. Halo, Bu. Selamat pagi juga. Nah, gimana kabarnya Mbak Mayang? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, tetap semangat ya walaupun puasa. Iya, Bu. Pasti selalu semangat. Baiklah, tadi sebelum Zooman sama Ibu, Mbak Mayang sedang melakukan kegiatan apa? Saya lagi bersih-bersih tadi, Bu. Bersih-bersih rumah. Biasa, Bu. Mau lebaran, jadi bersih-bersih. Mantap, Mbak Mayang rajin sekali ya. Iya, Bu. Alhamdulillah, Bu. Kan sudah kewajiban anak perempuan, Bu. Baiklah, sekarang adakah yang ingin Mbak Mayang bicarakan dalam pertemuan kali ini? Tentu ada, Bu. Oke Mbak Mayang, untuk pertemuan konseling ini Ibu hanya mempunyai waktu 30 menit. Maka dari itu mari kita gunakan waktu 30 menit ini sebaik-baiknya ya Mbak Mayang. Oke, Bu. Silahkan Mbak Mayang bisa menceritakan apa yang Mbak Mayang rasakan saat ini. Jadi gini, Bu, saya itu susah banget move on sama mantan saya, Bu. Susah move on? Iya, Bu. Bisa dijelaskan lebih detail mengenai susah move on yang Mbak Mayang alami? Jadi gini, Bu, saya itu sayang sekali sama dia, Bu. Tapi saya sendiri yang meminta putus sama dia gara-gara ya gitulah, Bu, suatu hal, Bu. Nah, tapi ketika saya sudah putus dengannya itu, saya malah susah banget, Bu, untuk move on. Jika Ibu boleh tahu, dari skala 0 sampai 10, di angka berapa rasa sulit move on yang Mbak Mayang alami? Di angka 9, Bu. Di angka 9 ya, tidak apa-apa, segitu wajar. Nanti juga pasti bisa cepat move on seiring berjalannya waktu. Iya, Bu. Semoga saja begitu, Bu. Baiklah, pembicaraan Mbak Mayang tadi berarti Mbak Mayang yang memutuskan hubungan. Jika Ibu boleh tahu, kalian pacaran sudah berapa lama? Iya, Bu, saya yang memutuskan hubungan saya dengan dia. Saya pacaran sama dia itu sudah 2 tahunan, Bu. 2 tahun ya. Itu hal yang wajar Mbak kalau pacaran 2 tahun gitu kan.
Iya Bu, tapi kenapa ya Bu kok sulit banget gitu move on dengan dia? Apakah sebelumnya Mbak Mayang sudah berusaha move on melalui cara Mbak Mayang? Sebenarnya sudah Bu, saya itu sudah memblokir nomor WA-nya, terus menyembunyikan apa waktu dulu itu statusnya gitu Bu. Apakah yang Mbak Mayang lakukan sebelumnya itu cukup membantu untuk pemecahan masalah Mbak Mayang? Belum bisa Bu, justru malah kayak menambah pikiran saya aja Bu. Nah, apa harapan atau tujuan yang akan Mbak Mayang capai dalam perjumpaan kita yang singkat ini? Harapan saya ya Bu agar masalah saya alami ini tuh cepat selesai, terus saya mendapatkan motivasi dan arahan agar saya itu bisa cepat move on Bu. Baiklah. Nah, jika perasaan gagal move on Mbak Mayang itu hilang, lalu apa yang terjadi pada diri Mbak Mayang? Saya merasa tenang Bu. Baik, Mbak Mayang merasa tenang. Menurutmu, seperti apa perasaan tenang itu? Menurut saya tenang di sini itu tenang yang tidak terbayang-bayang oleh mantan saya itu loh Bu, beserta kenangan-kenangan yang sudah saya lalui dengan dia gitu Bu. Tenang dalam arti sudah bisa melupakan kenangan dan bayangan mantan gitu ya. Iya Bu, betul. Nah, tadi di awal Mbak Mayang berbicara kalau Mbak Mayang yang memutuskan. Nah, kalau itu tahu, kenapa bisa Mbak Mayang memutuskan hubungan dengan doi? Karena dia itu selalu merendahkan saya Bu. Dia kan tidak kuliah, jadi dia itu selalu bilang kalau kuliah itu tidak penting. Jadi selama ini saya merasa jalan pikiran saya dengan dia itu sudah tidak satu arah gitu loh Bu. Berarti hubungan Mbak Mayang dulu termasuk hubungan yang toksik ya. Iya, seperti itulah Bu. Dan anehnya mengapa saya itu yang sulit sekali move on gitu loh Bu. Padahal itu kan keputusan saya sendiri gitu loh Bu. Jadinya saya merasa sedih aja gitu loh Bu. Baik, dari apa yang Mbak Mayang sampaikan tadi, bisakah Mbak Mayang sampaikan saat-saat di mana Mbak Mayang itu merasa bahagia dengan pasangan Mbak Mayang? Iya Bu, waktu dulu itu saat saya dengan dia ya Bu, saya tuh selalu keluar bareng dengan dia, seperti makan bareng, nonton bioskop. Dia tuh selalu membahagiakan saya gitu loh Bu. Dia juga selalu memberikan perhatian kepada saya. Saya pernah dikasih bunga, terus jalan-jalan di tempat wisata yang indah sekali gitu loh Bu. Mas, seru sekali ya Mbak Mayang. Iya Bu. Kalau Ibu boleh tahu, ini gagal move on yang keberapa? Dan bagaimana saat itu Mbak Mayang bisa bangkit? Ini gagal move on saya yang kedua kali sih Bu. Cara saya untuk yang membangkitkan yang dulu itu saya cuek dengannya gitu loh Bu. Saya lebih mengisi kegiatan sehari-hari saya itu yang kegiatan yang bermanfaat. Terus saya menyibukkan diri dengan dengan kegiatan yang saya senangi gitu loh Bu. Jadi lama-kelamaan kan rasa itu akan hilang kan Bu. Jadi waktu dulu itu saya tidak ada satu kesempatan waktu untuk membayangkan atau mengalamun tentang dia Bu. Bagus sekali Mbak Mayang yang dilakukan. Nah, kamu dulu kan bisa bangkit dari move on. Nah, kamu itu mempunyai kemampuan yang baik, Mai. Iya Bu, terima kasih. Sekarang, apakah ada perubahan yang akan kamu lakukan? Karena menurut pengalaman Mbak Mayang, kan sudah bisa move on pada masa lalunya. Saya akan mulai berubah Bu, seperti apa yang saya lakukan pada waktu itu Bu, agar bisa tenang. Bagus sekali Mbak Mayang. Memang hari ini jangan suka gagal move on ya Mbak Mayang. Uh,
Nasi sudah menjadi bubur, jadi apapun yang sudah terjadi pasti tidak bisa kembali utuh. Dan masih banyak sekali cowok di luar sana yang baik, terus yang perhatian sama Mbak Maya. Terima kasih, Bu. Benar sekali apa yang Ibu sampaikan tadi. Sama-sama. Nah, sekarang bayangkan diri Mbak Mayang ketika masalah gagal move on tadi sudah hilang dan sudah bisa move on. Lalu apa yang dapat Mbak Mayang rasakan yang berbeda pada kehidupan kamu sehingga Mbak Mayang ini dapat mengatakan bahwa kondisimu saat ini itu jauh lebih baik daripada sebelumnya. Jadi saya membayangkan jika saya itu sudah tidak gagal move on lagi itu, Bu, rasa yang saat ini saya rasakan itu kan sudah hilang, maka saya merasa hidup saya itu jauh lebih tenang, Bu, jauh lebih bahagia, terus bisa mendapatkan laki-laki yang terbaik daripada dia. Jadi saya sudah tidak berpikiran lagi dengan mantan saya itu, Bu. Baiklah, bagus Mbak Mayang. Makasih, Bu. Nah, tadi di awal perasaan gagal move on Mbak Mayang di angka 9. Nah, sekarang bertemu dengan Ibu dalam konseling online ini, kira-kira dari skala 0 sampai 10, gagal move on yang dialami Mbak Mayang sekarang ini di posisi berapa? Sekarang ini saya jauh lebih tenang, Bu. Gagal move on saya ini berada di angka 4, Bu. Mantap sekali Mbak Mayang, sudah sedikit menghilangkan gagal move on-nya ya. Iya, Bu. Pasti saya akan lebih berusaha lagi biar benar-benar bisa tidak gagal move on lagi, Bu. Ya, di sini Ibu ingin mengetahui ke Mbak Mayang, coba Mbak Mayang amati atau gambarkan mengenai apa yang terjadi dalam hubungan Mbak Mayang yang membuat keadaan lebih baik dan kamu ingin keadaan tersebut terjadi terus-menerus. Yang terjadi dalam hubungan saya itu, saya selalu mengajak saya jalan dan saya bahagia, Bu. Dan keadaan itu yang ingin terus-menerus, Bu. Baiklah, apakah ada yang Mbak Mayang sampaikan lagi? Sudah cukup, Bu. Sebagai kesimpulan akhir bahwa Mbak Mayang ini gagal move on, namun Mbak Mayang akan mencoba untuk bisa tidak move on supaya hidup Mbak Mayang itu tenang. Nah, semangat terus ya Mbak Mayang, lakukan apapun yang terbaik versi kamu. Lupakan yang sudah menyakiti kamu dan terimalah orang yang membuat kamu bahagia hari ini. Jangan terlalu larut dalam kesedihan. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu, atas motivasi yang telah Ibu berikan kepada saya. Sama-sama Mbak Mayang. Untuk follow up nanti melalui WhatsApp saja ya. Dan jika ada yang ingin disampaikan lagi, tidak usah sungkan untuk menghubungi Ibu karena Ibu akan selalu terbuka untuk semua konseling. Iya, Bu. Terima kasih. Sama-sama Mbak Mayang. Ibu akhiri ya konseling pada hari ini. Ibu pamit. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu keluar Zoom dulu ya. Iya, Bu. Baiklah, sekarang kita bahas mengenai video konseling yang telah saya lakukan tadi. Nah, tadi di video saya menggunakan teknik pertanyaan berskala. Nah, pertanyaan berskala ini tadi saya lakukan 2 kali. Yang pertama itu saat awal sesi konseling. Yang kedua itu pada saat akhir sesi konseling. Nah, selanjutnya saya juga menggunakan pertanyaan keajaiban. Dan saya menggunakan Intense of Success. Tadi juga saya menggunakan
pertanyaan pengecualian. Nah, tadi permasalahan konseling itu adalah tidak bisa move on dari mantan pacarnya yang dulu gitu. Nah, di pendekatan SSC ini berfokusnya itu pada solusi gitu. Jadi di sini itu seakan-akan konseling singkat, namun fokusnya solusi. Oke teman-teman, segitu saja video dari saya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.